Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra SEMSI. Adapun topik pembahasan yang kami angkat dalam materi kami yaitu faktor individu dalam organisasi. Sebelum memasuki ke inti materi, ada baiknya kalau kita kenalan dulu nih sama anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Rahmadani Almur, yang kedua ada Nurul Korimah, yang ketiga ada Nurul Aulia, yang keempat ada Arbiatun Adawiyah, yang kelima ada Amelia Ramadhani Putri R, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Fitrawati Ramadhani. Faktor individu memainkan peran penting dalam organisasi dengan pemahaman terhadap karakteristik sebagai kunci keberhasilan. Keragaman dapat berdampak positif sebagai pelengkap atau negatif sebagai sumber konflik. Individu dalam konsep sosiologis adalah elemen terkecil yang membentuk kelompok. Pemahaman terhadap individu normal dengan integritas tinggi penting. Dalam interaksi dengan organisasi, setiap individu berpartisipasi untuk meningkatkan efektivitas. Keberhasilan organisasi tergantung pada interaksi dan pengembangan sumber daya manusia. Kontribusi individu dan kompensasi saling memengaruhi dalam implementasi rencana organisasi. Definisi pelaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah hasil interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Setiap individu menunjukkan perilaku yang unik, dipengaruhi oleh lingkungannya yang berbeda. Individu membawa kemampuan, kepercayaan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya ke dalam organisasi. Organisasi sebagai lingkungan memiliki karakteristik seperti hierarki, pekerjaan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan sistem penggajian dan pengendalian. Pemahaman perilaku individu dapat diperoleh melalui studi karakteristik individu yang mencakup ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap menurut Nimran dalam Sophia 2008. 1. Ciri-ciri biografis. Ciri-ciri biografis individu seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan masa kerja memiliki dampak signifikan terhadap perilaku dalam konteks pekerjaan. Umur memengaruhi kemampuan dan respons individu. Jenis kelamin memengaruhi aspek seperti dorongan kompetitif, dan status perkawinan membedakan pemaknaan terhadap pekerjaan. Jumlah tanggungan keluarga dapat memengaruhi produktivitas, sementara masa kerja berkaitan dengan senioritas dan produktivitas. Meskipun tidak selalu lebih lama bekerja seperti produktivitas lebih tinggi. Ciri-ciri biografis menjadi faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia. 2. Kepribadian. Kepribadian menurut Robin Nimran dan Robbins dalam Sophia tahun 2008 adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan menyesuaikan unik terhadap lingkungan. Karakteristik kepribadian seperti agresif, malu, pasrah, malas, ambisius, setia, dan jujur mencerminkan faktor keturunan yang konstan dalam merespons lingkungan. Menurut Kunarto tahun 2001, menekankan bahwa temperamen bersifat bawaan, sementara karakter terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan. Kepribadian adalah hasil kompleks dari interaksi antara temperamen dan karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi. 3. Sikap. Sikap sebagai faktor penting dalam memahami perilaku individu memiliki 3 komponen utama, yaitu efektif atau disebut emosional, yang kedua itu kognitif atau disebut dengan rasional, dan yang ketiga psikomotorik atau disebut sebagai tindakan terhadap lingkungan. Pemahaman sikap yang baik mendukung manajemen organisasi yang efisien melalui saling pengertian. 4. Kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Pencapaian tujuan organisasi atau manajemen yang berhasil adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengeksploitasikan kelebihan besar-besarnya dan menekankan kekurangannya
dari berbagai orang untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas. 5. Persepsi. Menurut Gito Sudarmo tahun 1997 mendefinisikan persepsi sebagai proses memperhatikan, menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi meliputi ukuran, intensitas, frekuensi, kontras, gerakan, perubahan, kebauran, dan keunikannya. Misalnya, stimulus yang kontras dengan lingkungannya memiliki gerakan atau bersifat baru dan unik, cenderung lebih diperhatikan. Intensitas stimulus, frekuensinya, serta perubahan yang berkelanjutan juga memengaruhi sejauh mana suatu stimulus dipersepsikan oleh individu. Selanjutnya ada faktor individu dalam organisasi. Perilaku seseorang dalam berorganisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan, suasana kerja, dan kepemimpinan. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mencakup tindakan dan sikap individu di dalamnya. Definisi ini menekankan pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai entitas sosial yang dikoordinasikan dengan batasan yang dapat diidentifikasi, berfungsi untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku dalam organisasi bukanlah hal buatan, melainkan yang dipengaruhi oleh motivasi dan tujuan tertentu. Manajemen perlu memahami kebutuhan pekerja untuk meningkatkan perilaku positif dalam organisasi. Kontrak psikologis, kesesuaian tenaga kerja, dan pengakuan keragaman individu merupakan cara untuk memahami dan memanage perilaku dalam organisasi. Perilaku dan kepribadian individu. Kepribadian adalah karakteristik psikologis dan perilaku yang relatif permanen. Model 5 dimensi kepribadian atau The Big Five Model oleh Griffin 2000 mencakup. Yang pertama, tingkat persetujuan atau agreeableness, kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, tingkat keseriusan dalam kesadaran atau conscientiousness, keseriusan terhadap pencapaian tujuan menandakan keterorganisasian dalam pekerjaan. Yang ketiga, tingkat emosi yang negatif atau negative emotionality. Tingkat ketidakstabilan emosi dapat menciptakan reaktivitas dan kurang kesabaran. Yang keempat, tingkat keleluasaan dan kenyamanan atau extraversion, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, tingkat tinggi memberikan dampak positif pada organisasi. Dan yang terakhir, tingkat keterbukaan atau openness, bersikap terbuka terhadap orang lain, tingkat tinggi memberikan kontribusi positif pada perusahaan. Perilaku individu lainnya yang memengaruhi organisasi. Yang pertama ada locus of control, yaitu keyakinan individu terhadap hasil yang mereka peroleh sebagai akibat dari tindakan mereka sendiri. Yang kedua ada self-efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu. Dengan self-efficacy tinggi menandakan keyakinan pada kemampuan diri. Yang ketiga ada authoritarianism, yaitu keyakinan individu terhadap peran hierarki dan kekuasaan dalam organisasi. Yang keempat ada Machiavellism, atau perilaku merancang tindakan orang lain untuk mencapai tujuan, terinspirasi dari Niccolo Machiavelli. Yang kelima ada self-esteem, keyakinan individu terhadap nilai diri dan layaknya menerima penghargaan. Dan yang terakhir ada risk propensity, kecenderungan individu terhadap pengambilan risiko dengan tinggi menunjukkan ketertarikan pada risiko, dan yang rendah menunjukkan ketidaknyamanan terhadap risiko. Konsep perilaku individu dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku individu, kelompok, dan dampaknya terhadap kinerja di tingkat individu, kelompok, dan organisasi.
Ini melibatkan pendekatan multidisiplin dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan terakhir psikologi. Studi organisasi mencakup pribadi, dinamika kelompok, dan sifat organisasi, berusaha memahami faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi di dalamnya. Meskipun bertujuan mengontrol, memprediksi, dan menjelaskan terhadap kontroversi etis terkait pemusatan perhatian pada perilaku pekerja. Meskipun akarnya dapat ditelusuri hingga Max Weber dan manajemen ilmiah pada tahun 1990-an, studi organisasi mengalami transformasi setelah Perang Dunia Pertama, terutama dengan fokus pada faktor manusia dan psikologi yang mempengaruhi organisasi. Adapun kesimpulannya yaitu perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh persepsi, kepribadian, dan emosi. Melalui observasi dan komunikasi, kita dapat menilai perilaku individu yang berbeda. Perbedaan kecerdasan dan potensi perlu diperhatikan dengan manajer memahami dan mengoptimalkan kecerdasan individu melalui pelatihan, keseimbangan kecerdasan sosial, dan ESG dapat menciptakan kerjasama dan kepercayaan dalam organisasi, mendukung tercapainya tujuan bersama. Itulah tadi pembahasan dari materi kami, yaitu faktor individu dalam organisasi. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf karena tak ada gading yang tak retak. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.